Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Joshua Jumansyah dengan NIM 2105 113536. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan aba-aba star, lari estafet, lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan tata cara meningkatkan kemampuan kecepatan untuk atlet sprinter. Baiklah, yang pertama, jelaskan cara pelaksanaan aba-aba star. Yang pertama, bersedia. Pada aba-aba ini, pelari telah menempati posisi star masing-masing. Kedua kaki berada pada balok tumpuan, lutut menyentuh tanah, telapak tangan dan jari-jari terbuka menapak tanah. Pandangan atau kepala melihat ke depan dengan posisi rileks untuk memetakan jalur yang akan dilalui. Bernafas rileks dan konsentrasi pada tubuh. Sikap yang kedua, siap. Pada aba-aba ini, lutut dan pantat diangkat naik hingga setinggi bahu. Kepala menunduk agar tidak hilang keseimbangan. Atur pernapasan serileks mungkin. Konsentrasi berfokus pada aba-aba berikut. Yang ketiga, ya atau letusan pistol. Pada aba-aba ini, pelari mulai menolak kaki dengan kekuatan penuh dan berlari dengan kecepatan penuh hingga menuju garis akhir atau finish. Posisi tubuh pada aba-aba ini adalah condong ke depan, tangan menekuk membentuk sudut 90 derajat dan berayun seirama dengan gerakan tubuh. Ayunan lengan ke belakang tak terlalu jauh melebihi pinggul belakang dan ayunan ke depan tak terlalu tinggi dan kepalan tangan hanya sebatas tinggi bahu. Yang kedua, jelaskan cara pelaksanaan lari estafet. Yaitu langkah-langkah dalam melakukan olahraga lari estafet di antara ini ialah permainan berdiri pada posisi yang telah ditentukan. Pelari pertama menggunakan start jongkok untuk memulai pertandingan, yang mana posisi tangan si pemain harus berada di belakang garis start serta tongkat juga tidak boleh menyentuh garis start. Pemegangan tongkat dilakukan pada salah satu ujung sampai tengah, yang mana ujung sebelah lagi merupakan pegangan permainan kedua. Ketika aba-aba diselesai, diberikan bahu, barulah permainan pertama berlari ke permainan kedua untuk menyerahkan tongkat tersebut dan begitu seterusnya. Yang ketiga, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dan dengan menggunakan teknik dan gerakan tertentu. Lompat jauh merupakan salah satu olahraga melompat yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Dalam lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain agar dapat melakukan lompat jauh dengan baik dan benar. Teknik dasar dalam lompat jauh adalah teknik awalan. Teknik awalan pada lompat jauh dilakukan dengan gerakan berlari dengan kecepatan penuh. Teknik tolakan dilakukan dengan melakukan tolakan menggunakan salah satu kaki terkuat. Teknik tolakan pada lompat jauh dilakukan tepat pada papan tolakan. Teknik melayang di udara pada lompat jauh dapat dilakukan dengan gaya-gaya tertentu. Untuk mendapatkan jarak lompatan yang jauh, teknik pendaratan pada lompat jauh dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan, dengan kedua lutut ditekuk dan posisi badan didorong ke depan. Baiklah, yang keempat, ceritakan dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jangkit. Lompat jangkit adalah salah satu cabang olahraga atletik nomor lompat yang bertujuan memaksimalkan jarak jangkauan horizontal. Olahraga ini disebut juga triple jump karena memiliki 3 fase atau gerakan, yakni hop atau jingkat, step langkah, dan jump lompat. Lompat jangkit merupakan kategori olahraga lari yang memiliki teknik
dan irama tersendiri. Teknik dasar lompat jangkit terdiri dari 4 tahapan, yakni awalan, jingkat, langkah, dan lompat yang dilakukan sesuai dengan irama. Irama lompat jangkit yang benar adalah kiri, kanan, atau kanan, kiri. Dalam hal ini digunakan kaki yang paling terkuat pada gerakan awal saat melakukan jingkat atau hop, dan mulai langkah, step, lalu gerakan kaki yang berbeda saat memulai lompat atau jump. Lebih rinci tahapan pada teknik dasar lompat jangkit antara lain: 1. Fase awalan. Fase awalan dilakukan dengan mengambil beberapa langkah atau lari percepatan dengan kecepatan yang terkontrol menuju papan tolakan pertama atau hop. Tujuan dari fase awalan ini adalah untuk mendapatkan kecepatan ketika melompat pada fase-fase berikutnya. Fase awalan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu persiapan pada posisi start berdiri. Fokuskan pandangan pada papan tolakan pertama. Mulai melangkah lalu berlari dengan kecepatan sedang ke cepat, slow to fast. Yang kedua, fase jingkat atau hop. Fase jingkat merupakan lompatan pertama yang dilakukan dalam olahraga lompat jangkit. Gunakan kaki terkuat Anda untuk melakukan fase ini saat membuat tolakan. Kemudian gunakan kaki yang sama untuk mendarat kembali agar menghasilkan jarak lompat yang jauh. Fase berikutnya, yang ketiga, fase langkah atau step. Fase langkah merupakan tolakan kedua setelah fase jingkat dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan pertama. Saat tolakan kedua dengan kaki terkuat, ayunkan kaki sebelah sekuat tenaga dari belakang ke depan bersamaan dengan kaki terkuat ditolakan ke atas dan ke depan. Fase keempat, fase lompat atau jump. Fase lompat dilakukan dengan kaki yang berbeda atau bukan kaki terkuat sebagai tumpuan dan mulai melangkah sekuat-kuatnya sambil mencondongkan badan ke depan untuk melakukan pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan sikap badan hampir duduk dengan kedua kaki menapak pada bak pasir sambil membengkokkan kedua lutut, kepala ditunduk dan kedua tangan di depan. Baiklah, yang kelima, ceritakan dan jelaskan tata cara lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu nomor dalam olahraga atletik kategori lompat selain lompat tinggi. Nomor lain dalam cabang olahraga atletik kategori lompat adalah lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Keempat nomor lompat tersebut masuk ke dalam cabang olahraga atletik yang dilombakan pada Olimpiade musim panas. Selain menjadi cabang olahraga prestasi, lompat tinggi juga menjadi materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Bagi anak-anak sekolah, adapun pengertian lompat tinggi adalah olahraga atletik yang dilakukan dengan berdiri dan melakukan lompatan setinggi mungkin melewati tiang mistar. Dalam buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2014, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa tujuan olahraga lompat tinggi dan lompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Alat yang digunakan dalam olahraga lompat tinggi adalah lintasan awal, mistar, tiang lompat, dan tempat mendarat berupa matras atau kasur tebal. Teknik dasar lompat tinggi ada beberapa gaya dalam lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya terlentang atau flop, dan gaya gunting. Ketiga gaya tersebut memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada sikap tubuh saat berada di atas mistar. Untuk bisa menguasai masing-masing gaya dalam lompat tinggi, harus memahami teknik dasar lebih dulu. Awal gerakan berlari menuju mistar merupakan pengertian dari awalan. Awalan yang digunakan dalam lompat tinggi adalah lari dengan langkah ganjil, yaitu 7, 9, 15. Usahakan mendorong lutut agar posisi lompatan lebih tinggi. Ayunkan tangan ke depan dan atas untuk memberi tenaga lebih besar.
Lakukan tumpuan dengan kuat dan kecepatan cepat karena hal ini akan menghasilkan tenaga tolakan yang besar. Langkah-langkah tersebut harus aktif dan kontrol. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan maksimal dan menempatkan badan dalam posisi siap untuk bertumpu atau bertolak. Teknik mendarat merupakan gerakan akhir dalam melompat tinggi. Gerakan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan badan ke matras atau tempat mendarat ketika tubuh sudah melewati mistar. Pendaratan mulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan menggulingkan terhadap bahu. Teknik tolakan adalah gerakan menolak dengan tumpuan kaki di lantai. Dasar untuk menaikkan badan atau melompati mistar. Teknik dasar ini dilakukan saat melakukan lompatan tinggi. Pada umumnya, kaki yang digunakan sebagai pijakan untuk melompat adalah kaki sebelah kiri. Teknik melayang di udara. Teknik ini adalah gerakan melayang di udara ketika posisi badan berada di atas mistar. Teknik dasar ini penting untuk dikuasai agar tubuh tidak mengenai tiang mistar, serta dapat mendarat dengan posisi yang baik sehingga tidak menimbulkan cedera. Pada saat berada di udara atau di atas mistar, kaki depan sedikit dibengkokkan dan dimulailah gerakan penutupan dengan lengan bahu dan kepala bersama-sama, menukik saat memutar pinggang dan kaki. Penolakan dibuka ke belakang dan ke atas. Yang keenam, soalan yang keenam, jelaskan cara meningkatkan kemampuan kecepatan untuk atlet sprinter. Yang pertama, lakukan pemanasan yang benar. Yang kedua, awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan-pelan. Yang ketiga, lalu memulai latihan interval. Yang keempat, setelah latihan interval usai, berjalanlah selama kurang lebih 5 menit. Yang kelima, kombinasikan dengan latihan yang sebelumnya. Yang keenam, jika sempat, cobalah training. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.